Yang pertama, izinkan dulu saya memperkenalkan kami dari kelompok 9, pengembangan daya pikir dan juga daya cipta. Itu judul makalah kami. Di sini ketua kelompoknya adalah Yuliana Nurhayati, kemudian anggota kelompok Reni Anggraini, itu saya sendiri, dan Desi Piberianti. Pertama di sini kita akan mencari pengertian apa itu daya pikir, apa itu daya cipta. Nah, di sini daya pikir itu merupakan kemampuan anak secara kognitif yang sering diartikan mengamati, melihat rangkaian, kemudian melatih mendapatkan pengetahuan baru yang didukung dengan cara bertanya, misalnya. Nah, sedangkan kalau daya cipta itu adalah sebuah kreativitas. Nah, jadi kreativitas atau imajinasi anak untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda. Ini ada prinsip-prinsip dari pelaksanaan daya pikir. Yang pertama itu memberikan kesempatan untuk menghubungkan dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi di sini dia punya kesempatan, misalnya dia pernah jatuh misalnya. Anak itu pernah jatuh karena tersandung batu. Nah, jadi dia sini tahu kalau kesandung batu itu pasti akan sakit ketika jatuhnya. Di sini dia memberikan kesempatan untuk menghubungkan pengetahuan sebelumnya. Jadi ketika dia ketemu batu, nah dia berpikir bahwa dia harus meloncati batu tersebut supaya dia tidak tersandung lagi di dalam batu tersebut. Itu contoh untuk pelaksanaan daya pikir. Nah, prinsipnya yang kedua, dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Nah, perkembangan anak itu beda-beda, terutama di kelas A dan di kelas B. Di kelas A kita cuma bisa kasih 2 atau 3 pengetahuan baru. 1 atau 2 pengetahuan baru. Sedangkan di kelas B kita bisa kasih 2 atau 3 pengetahuan baru dalam sehari. Jadi lebih kompleks. Sesuai perkembangannya yang 2 tahun, jangan dipaksa untuk melakukan perkembangan yang 4 tahun. Contoh, anak umur 4 tahun sudah dipaksa misalnya menghafal A sampai Z dalam berkata saja, melafalkan. Tapi sebenarnya anak umur segitu tidak boleh. Jadi seharusnya dia hanya menyanyikan dengan berlagu gitu sebenarnya, bernyanyi maksudnya. Kemudian yang ketiga, menggunakan bermacam-macam metode. Di sini macam-macam metode itu ada beberapa macam, terkhusus di PAUD itu ada metode bernyanyi, kemudian ada metode finger painting, ada eksperimen, ada seni lukis, dan lain sebagainya, ada metode proyek, ada demonstrasi. Itu adalah untuk menggali daya pikir anak. Yang lebih itu biasanya kami lebih suka kalau menggunakan metode eksperimen, karena eksperimen itu sangat menyenangkan bagi anak. Kita menjelaskan dia caranya, sedangkan anak bereksperimen. Wah, kira-kira kalau saya punya hasil ini, saya melakukan ini, hasilnya seperti apa ya? Nah, itu akan sangat mengembangkan kemampuan daya pikir anak, terlebih di dalam eksperimen tadi ya. Kemudian di sini ada pengembangan daya pikir dan daya cipta melalui menciptakan produk hasta karya. Nah, kalau secara keilmuannya mungkin bahasanya hasta karya. Di sini menciptakan kegiatan hasta karya setiap anak akan menggunakan imajinasinya untuk membentuk suatu bangunan atau benda tertentu dengan apa yang ada dalam pikiran dan perasaannya. Contoh, kalau misalnya ini hasta karyanya itu berupa bentuk bangunan atau geometri, misalnya mereka main balok-balokan nih, gurunya bingung, baloknya ini kayak ular. Sebenarnya, apa yang di pikiran anak? Bu guru, ini bukan ular, ini jalur, ini seperti sungai. Nah, kadang di pemikiran kita orang dewasa itu nggak sama dengan pemikiran anak-anak. Jadi imajinasinya anak-anak itu kadang itu terkesan sangat menyenangkan untuk mereka. Kalau dia lagi sedih, jadi kelihatan tuh hasil karyanya. Amburadul, dia coret-coret semuanya. Jadi kalau dia lagi senang, rapi, bersih, indah semuanya. Jadi gitu. Ini untuk yang hasta karya. Dia menciptakan sesuatu produk. Jadi kaitannya dengan daya cipta tuh ya karena dia harus memang menciptakan produk baru. Jadi nggak harus yang sama, bisa sama, tapi buat anak itu setiap karyanya itu adalah baru karena anak itu selalu belajar untuk keterbaruan milik dia, gitu ya. Kemudian di sini juga ada bahan-bahan yang digunakan itu berbeda dengan anak lainnya, itu juga termasuk
hasta karya untuk menciptakan produk. Jadi anak bebas mengekspresikan kreativitas sehingga setiap hasil karya yang diciptakan berbeda-beda. Contoh, nah seperti ini, contohnya di dalam pembelajaran BDR kita ini, di BDR, misalnya kita mau bikin rumah, miniatur rumah. Nah, gurunya memberikan contoh itu memakai kertas saja, kertas origami atau kertas karton. Nah, ketika anak bersama dengan orang tua, nah, dan dibantu oleh orang tua ataupun siapa saja yang ada di rumahnya, dia pasti, "Mah," gitu, misalnya murid saya nih, murid saya itu maunya bikin rumah Upin Ipin. Dia nggak tahu bahannya apa, tapi dia mau bikinnya rumahnya Upin Ipin, meskipun tugasnya itu sebenarnya hanya bentuk rumah. Bentuk rumah itu apa saja sih sebenarnya intinya? Kalau dari gurunya, gurunya hanya memandu bentuk rumah itu harus punya atap seperti ini, punya dinding, punya pintu, dan juga punya jendela. Itu saja intinya dari gurunya. Tapi anak-anak berkreasi itu sangat indah sekali. Mereka bisa bikin dari mainannya, dari mainan-mainannya itu yang suka kuda poni, stiker-stiker kuda poni ditempelin di dalam bukunya. Bukunya, di dalam rumahnya tadi, dari stiker di buku, itu ditempelin di dinding-dinding rumahnya. Kemudian ada juga yang bikin dari rumput-rumput. Nah, itu katanya tamannya ganti pohonnya. Itu adalah suatu imajinasi anak yang kalau saya sendiri sebenarnya saya nggak membayangkan kalau ada rumah dengan hiasan kuda poni, terus dengan rumput-rumput kecil, itu bisa jadi hiasan rumah seperti itu. Itu adalah kemampuan anak dalam menciptakan produk atau hasta karya. Kemudian lanjut di pengembangan daya pikir dan daya cipta melalui imajinasi. Seperti yang saya bilang tadi, imajinasi anak dapat mengembangkan daya pikir dan daya ciptanya tanpa dibatasi kenyataan atau realita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sehari-hari misalnya, kalau kita pikirannya ya, kalau sehari-hari itu pisang pasti kuning kalau masak, kalau anak-anak enggak, mungkin saja dia jadi ungu, jadi pink kalau yang suka Barbie atau mungkin juga yang suka yang contohnya itu untuk mewarnai maksudnya ya. Jadi dia mewarnai itu sesuai kesukaan dia. Kalau dia suka pink, mau bunga mau pohon nanti kombinasinya hanya merah, ungu, pink muda, pink tua, pink panta seperti itu. Tapi dia bagus, kombinasinya itu bagus. Kemudian di sini anak bebas berpikir tentang segala sesuatu sesuai dengan pengalaman dan hayalan yang dia ciptakan sendiri. Nah, di sini seringkali yang terlihat di dalam imajinasi ini adalah misalnya contoh anak itu di dalam melukis. Nah, kita sudah punya gambarnya seperti ini, sketsanya. Anak-anak tinggal melukis dengan menggunakan krayon. Kita tahu kalau sebenarnya langit itu warnanya biru dan awan itu putih, tapi dalam hasil karya anak-anak tuh ada saja langitnya itu berwarna orange, berwarna biru-biru, merah, dicampur, dikombinasi. Nah, itu biasanya imajinasi anak. Nah, imajinasi anak ini didukung dengan dukungan dari orang tua. Contohnya, anaknya diikutkan ekskul, misalnya ekskul mewarnai atau ekskul melukis. Jadi, anak ini melihat hasil punya orang dewasa itu, oh ini loh caranya berimajinasi. Jadi akhirnya, ketika dia mengerjakan di sekolah, dia juga berimajinasi atau imajinasinya dari hasil dia menonton TV. Gurita misalnya, gurita yang kita tahu itu warnanya mungkin kenyal-kenyal putih atau seperti itu, di anak-anak ketika dia mewarnai gurita tuh warnanya bisa jadi ungu sama pink atau merah dengan orange. Jadi itu adalah cara anak tuh berimajinasi untuk mengembangkan, menciptakan sesuatu yang baru. Jadi daya cipta imajinasi ini seringkali digunakan oleh lembaga-lembaga perfilman misalnya itu untuk menciptakan kartun. Jadi yang misalnya seharusnya dia adalah binatang, tapi dibikin jadi lebih lucu, warnanya mungkin berbeda dari yang lainnya. Contohnya saja, kuda poni. Kuda kan jelas-jelas warnanya nggak ada yang cerah-cerah. Paling banter juga warna putih. Tapi di kuda poni ada warna pelangi, ada warna pink, ada warna peach, ada warna biru. Nah, di situ juga salah satu cara untuk mendukung daya cipta melalui imajinasi anak. Nah, selanjutnya ini yang kami sampaikan sampai dengan C.
Selanjutnya oleh Mbak Desi. Silakan. Terima kasih. Di sini saya Desi Febrianti akan melanjutkan materi yang selanjutnya. D. Pengembangan daya pikir dan daya cipta melalui eksplorasi. Kegiatan eksplorasi adalah penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang lebih banyak. Eksplorasi lingkungan yaitu dengan mengenalkan anak secara langsung dengan objek hidup yang ada di sekitar lingkungannya. Salah satunya adalah binatang ternak. Nah, untuk binatang ternak itu adalah objek yang dapat kita kita perlihatkan kepada anak secara langsung. Misalnya kita kita suruh anak untuk mengamati sapi, untuk mengamati ayam, bebek, dan sebagainya. Nah, di sini kegiatan eksplorasi juga memberikan kesempatan kepada anak untuk memahami dan memanfaatkan hasil jelajahnya tadi secara langsung. Misalnya, wawasan informasi yang lebih luas dan lebih nyata. Kenapa tadi lebih nyata? Karena anak dapat melakukan eksplorasi itu secara langsung. Kemudian menumbuhkan rasa keingintahuan anak tentang sesuatu yang baru dikenal anak atau baru ditemui oleh anak. Kemudian memperjelas konsep dan keterampilan yang telah dimiliki anak, misalnya dari tanya jawab. Kemudian anak juga memperoleh pengetahuan tentang bagaimana memahami lingkungan yang ada di sekitar dan bagaimana memanfaatkannya. Oke, next. Selanjutnya yaitu adalah kegiatan eksplorasi anak. Nah, tadi di sini ada 3, yaitu belajar pada alam sekitar, kemudian mediated learning experience, yang ketiga yaitu outbound training. Nah, di sini belajar pada alam sekitar. Belajar pada alam yaitu anak dapat mengenal berbagai macam makhluk hidup. Nah, juga anak juga bisa dapat mengenal warna, bentuk, bau, rasa, bunyi, kemudian ukuran suatu benda melalui alam tersebut. Kemudian dari belajar pada alam, anak juga bisa mengenal dan bersahabat dengan alam. Dan kemudian itu akan membuat anak menjadi pribadi yang kreatif, agamis, dan penuh dengan kasih sayang. Selanjutnya yaitu mediated learning experience. Nah, di sini itu adalah proses pembelajarannya yang memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran. Di sini pembelajaran ini juga sekaligus memahamkan kepada anak bahwasanya belajar tidak hanya di dalam kelas, melainkan juga bisa di luar kelas. Selanjutnya yaitu outbound training. Metode outbound training ini merupakan metode yang cukup efektif, karena ini untuk melatih kepemimpinan anak, kepercayaan anak, serta kerjasama dan sekaligus kemandirian pada anak untuk perkembangan dasar anak yang lainnya. Next, perkembangan daya pikir dan daya cipta melalui eksperimen. Di sini, anak akan dilatih untuk mengembangkan kreativitas, kemampuan berpikir logis, senang mengamati, meningkatkan rasa ingin tahu, dan kekaguman pada alam, kemudian juga meningkatkan ilmu pengetahuan dan keesaan kepada Tuhan. Nah, di sini selanjutnya yaitu beberapa hal. Next. Nah, di sini ada beberapa hal yang kita lakukan oleh guru untuk dapat menyelenggarakan eksperimen. Di antaranya yaitu memberikan fasilitas untuk anak seperti minat anak tentang sesuatu dan menerapkannya dalam permasalahan yang nyata. Kemudian memfasilitasi minat anak yang sifatnya sederhana, yang dapat dicari tahu dengan memanfaatkan bahan yang tersedia di sekolah. Kemudian memberikan semangat kepada anak untuk mencari tahu, bukan memberi tahu. Jadi itu anak kita ajarkan, kita berikan seperti sesuatu yang baru, dan itu anak adalah sebagai mencari tahu sendiri, belajar sendiri, bukan guru yang memberitahunya. Kemudian membuat catatan pada kegiatan eksperimen yang dilakukannya, dan mengarahkan membuat kesimpulan yang sederhana. Nah, di sini bisa kita ambil contoh misalnya seperti mencampurkan warna. Nah, kita sebagai guru itu tidak perlu untuk mengatakan kepada anak misalnya merah dicampur biru menjadi ungu. Itu bukan seperti itu, tetapi kita arahkan anak
Misalnya anak yaitu memilih masalah sederhana. Tadi kan masalah sederhana kita adalah mencampurkan warna. Kemudian kita ajak anak untuk mengamati dan menganalisis apakah misalnya warna merah dicampur warna biru itu tadi menjadi seperti apa. Jadi kegiatannya itu kegiatan langsung. Kemudian mengamati dan mengidentifikasi objek yang kita teliti tadi. Nah, kemudian yaitu dialog dan tanya jawab kepada anak. Yang selanjutnya adalah mendorong anak untuk membuat kesimpulan sederhana dari eksperimen yang dilakukannya. Nah, jadi nanti kan anak melakukan eksperimen seperti mencampurkan warna. Misalnya ketika anak mencampurkan merah dan biru, itu kan nanti langsung hasilnya keluar bahwa warna yang dicampur setelah merah dan biru itu menjadi ungu. Kemudian nanti anak kita arahkan lagi untuk menyampurkan warna merah dengan warna putih. Nanti kita tanya lagi kepada anak, "Itu hasilnya jadi warna apa?" Nah, kan merah dengan putih menjadi warna merah muda. Kayak seperti biru, kita suruh anak mencampurkan warna dengan kuning, nanti warnanya menjadi hijau. Nah, itu tadi yang saya maksud, kita tidak perlu untuk memberitahu anak, tetapi kita ajarkan anak untuk mencari tahu. Jadi kita di metode eksperimen ini kita sebagai fasilitator, yaitu memberikan fasilitas kepada anak, selanjutnya anak yang menciptakan atau memikirkan seperti apa kegiatan tersebut nantinya. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Yuliana. Selanjutnya yaitu adalah pengembangan daya pikir dan daya cipta melalui proyek. Metode proyek merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar dengan menghadapkan anak pada persoalan sehari-hari yang harus dikerjakan bersama-sama atau dengan kelompok. Contohnya, misalkan anak-anak diberikan tugas oleh guru PAUD. Nah, misalkan kita ambil tema seperti tanaman. Tanaman itu akan nanti tugasnya seperti menyirami. Namun di situ ada beberapa anak untuk menyirami tanaman tersebut. Nah, selanjutnya anak-anak tersebut mengamati bagaimana pertumbuhan bunga tersebut. Nah, setelah bunga itu tumbuh, maka anak-anak akan bergantian untuk memisahkan dari tempat yang kecil ke dalam pot yang lebih besar. Nah, selanjutnya, next. Nah, di sini ada tahap-tahap kegiatan yang setiap guru akan menyiapkannya. Misalkan, yang pertama adalah guru memilih topik. Topik apa yang akan dibahas untuk anak nanti. Nah, yang kedua, guru membuat peta konsep topik. Nah, selanjutnya, guru mengorganisasi topik proyek ke dalam kurikulum. Jadi, setiap kegiatan pasti ada panduannya. Selanjutnya, guru menentukan lingkup proyek. Lalu, guru menentukan 5 kriteria. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya, pengembangan daya pikir dan daya cipta melalui musik. Penelitian dan teori para pakar tentang nilai musik dan anak usia dini, seperti yang dijelaskan oleh Sheffield dan Wasik, menggambarkan bahwa musik memiliki manfaat yang luar biasa bagi tumbuh kembang anak termasuk kreatif anak. Nah, contohnya di sini. Misalkan di dalam dunia anak atau di PAUD, anak-anak selalu diiringi dengan musik ketika belajar. Musik juga membantu anak untuk menggerakkan tubuh, bagaimana mengikuti iramanya. Bahkan dari musik pun kita bisa belajar menghitung hari. Misalnya Senin, Selasa, Rabu, tapi melalui dengan irama lagu. Dikarenakan karena anak daya pikirnya yang masih berumur 0 sampai 6 tahun, mereka lebih suka diiringi dengan musik. Karena dengan musik mereka lebih mudah untuk mengingat daripada formal seperti anak SD. Next. Nah, pengembangan daya pikir dan daya cipta melalui bahasa. Nah, bahasa adalah cara mempelajari bahasa melalui permainan.
Nah, di sini contohnya seperti permainan merangkai kata. Nah, si guru akan membawakan sebuah gambar. Contoh, misalkan itu adalah gambar kucing. Lalu, si anak yang pertama akan membisikkan dengan kata kucing. Selanjutnya dan dirangkai sampai ke anak yang paling terakhir. Nah, itu salah satu daya pikir dan daya cipta melalui bahasa. Oke, finish. Baik, terima kasih. Nah, terima kasih sudah menyaksikan presentasi kami. Kami dari kelompok 9 mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu kami, Ibu Ririn dan juga Ibu Nina, yang telah menyampaikan banyak materi tentang terkait pengembangan daya pikir dan daya cipta AUD. Kami dari mahasiswa PG PAUD Magister PG PAUD Universitas Lambung Makurat tahun 2020 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang juga sudah menonton video kami. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya, bila nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan isi di kolom komentar. Lalu kita akan mendiskusikan di forum diskusi. Oke, selanjutnya silahkan. Jangan lupa nanti di-like dan di-subscribe akun atau channel YouTube kami dari Magister PG PAUD Universitas Lambung Mangkurat. Terima kasih sudah menonton. Dadah!